Insiden Sadio Mane memukul Leroy Sané memiliki dampak lebih buruk daripada yang kita perkirakan. Ini akan memberi efek sangat besar bagi keretakan kamar ganti Bayern Munchen saat mereka butuh kekompakan tim untuk pekan-pekan paling berat musim ini. Bayern sudah tersingkir dari DFB Pokal sehingga musim di Rotten hanya bergantung pada hasil Liga Champions dan Bundesliga. Tetapi mereka kini tertinggal 3 gol dari Manchester City dan belum aman dari kejaran Borussia Dortmund. Insiden pemukulan oleh Sadio Mane ini memperlihatkan besarnya tugas manajemen sumber daya manusia yang menunggu Thomas Tuchel di Allianz Arena. Bagaimana insiden Mane versus Sané terjadi? Usai pertandingan Manchester City versus Bayern di Etihad yang berakhir 3-0, kedua pemain bertengkar sampai ke kamar ganti. Disinilah kemudian Mane dilaporkan meninju Sané tepat di bibirnya menyebabkan bekas pemain Manchester City itu menderita luka berdarah. Insiden ini coba disembunyikan oleh klub dan juga para pemain. Tetapi foto-foto Sané melipat bibir bawahnya saat dia mendarat di Munich mengkonfirmasi luka yang coba disembunyikannya. Mengapa Sadio Mane mengamuk? Sang bintang Senegal dilaporkan tidak suka dengan cara Leroy Sané berbicara kepadanya usai sebuah kesalahpahaman pada menit 82 pada pertandingan perempat final Liga Champions tersebut. Jika kita melihat kembali adegan menit ke-82 lebih 30 detik di Etihad tersebut, Sané mengirim umpan pendek ke arah Mane, namun sang pemain Senegal sudah lebih dulu berlari ke depan berharap umpan terobosan jarak jauh. Sebagai akibatnya, si bundar dicegat oleh Nathan Ake dan berbalik menjadi satu serangan tim biru. Kedua pemain bertukar argumen di atas lapangan segera setelah menit 82 itu berlalu yang foto-fotonya banyak beredar di media. Sebenarnya tidak ada yang aneh dari adegan argumentasi itu. Pertikaian biasa dari dua pemain dalam satu tim. Namun rupanya Sadio Mane tidak enak hati dengan cara Leroy Sané berbicara, entah pilihan kata atau nada suaranya. Dia kembali mengungkit masalah ini setelah laga usai dan keduanya berjalan ke kamar ganti. Disitulah pemukulan tersebut terjadi. Apa yang terjadi setelah itu? Kedua pemain harus dipisahkan oleh rekan-rekan satu timnya sebelum Leroy Sané dikeluarkan dari kamar ganti untuk mencegah emosi lebih tinggi lagi dan untuk meredakan amarahnya. Kedua pemain pulang dalam pesawat yang sama ke Munich, tetapi Mane kemudian dijemput sebuah kendaraan pribadi di bandara, sementara Sané naik ke atas bus tim. Klub Jerman itu sampai saat ini tidak memberi keterangan apapun soal insiden kekerasan ini, tetapi hal ini sudah dikonfirmasi oleh sejumlah media. Bukan hanya Bild yang konon dikenal lebih banyak gosipnya, tetapi juga oleh Sky Jerman dan media besar lainnya. Dampak kekerasan ini bagi masa depan Mane di Bayern. Kita masih menantikan sikap klub untuk pemain bintang mereka itu yang baru saja didatangkan musim panas 2022 dari Liverpool. Jelas, tindak kekerasan oleh Mane terhadap Sané sampai membuat bibirnya berdarah ditonjok tidak bisa diterima secara baik oleh klub. Harus ada tindakan dari klub karena jika tidak maka mereka akan mengirim pesan yang salah pada semua pemain bahwa tindak kekerasan diizinkan. Sanksi dari klub bisa berupa denda saja atau yang lebih berat daripada itu, skorsing, dan yang paling berat dari semua adalah pemutusan hubungan kerja. Opsi pertama, denda untuk Mane diperkirakan terlalu ringan. Klub diprediksi akan mengambil opsi skorsing plus denda atau sekalian memutuskan kontraknya dan menjual si bintang Senegal pada musim panas. Kompleksitas masalah Sadio Mane. Masalahnya, sang bekas pemain Liverpool itu baru saja didatangkan pada pertengahan 2022 sebagai pengganti untuk Robert Lewandowski. Dia dibeli dengan harga 521 miliar rupiah dari Liverpool dan diberi kontrak selama 3 tahun sampai pertengahan 2025. Gajinya adalah yang paling besar dari semua pemain di Rotten. 22 juta euro 1 tahun setara 358 miliar per tahun. Itu berarti 6,89 miliar rupiah per minggu. Sebagai perbandingan, 3 pemain dengan gaji paling besar berikutnya setelah itu berturut-turut adalah kiper Manuel Neuer, gelandang senior Thomas Müller, dan Leroy Sané sendiri. Ketiganya digaji pada jumlah 326 miliar satu tahun.
Apakah direksi Bayern bersedia berpisah dengan pemain paling mahal miliknya yang didatangkan sebagai substitusi untuk Lewandowski? Selain itu, Leroy Sané tampil sebagai pemain terbaik Bayern di Etihad, memiliki nilai paling tinggi 7,4, hanya kalah dari aksi heroik kiper Jan Sommer yang mencegah gawangnya kebobolan lebih banyak. Namun sebenarnya Sané tengah dalam penurunan performa. Sejak pergantian tahun 2023, dia baru mencetak 3 gol dan memberi 2 assist di semua kompetisi. Jauh bedanya dari setengah musim pertama saat dia melesakkan 10 gol dan 3 assist di semua kompetisi bagi Die Roten. Apakah ada alasan psikologis di belakang kemarahan Sadio Mane? Sama seperti Leroy Sané, Sadio Mane tengah mengalami penurunan performa. Memulai karir barunya di Allianz Arena dengan 10 gol di semua kompetisi, selain 3 assist, Sadio Mane memulai tahun baru 2023 dengan nihil gol dan hanya 1 assist saja sampai dengan hari ini. Patut diduga itu terjadi karena tindakan pelatih sebelum ini, Julian Nagelsmann, yang memasang Mane sebagai pemain pelapis dalam 4 laga, sebelum sang pemain Senegal meledak serta marah pada Nagelsmann di kamar ganti di hadapan pemain Die Roten lainnya. Yaitu pada laga kelima, pertandingan Liga Champions, kemenangan 2-0 atas PSG di kota Munich saat Mane hanya dimainkan 8 menit saja. Penurunan performa diduga memainkan peranan penting dalam kemarahan Sadio Mane. Dia tengah merasa tekanan sangat besar di pundaknya untuk tampil sempurna bagi klub barunya saat usianya sudah memasuki 31 tahun. Bayern Munchen dekati pekan-pekan kritis. Hanya 2 poin memisahkan FCB dengan Dortmund di bawahnya. Padahal masih ada 7 pekan tersisa sampai akhir musim dan BVB bisa tampil cemerlang, sembari menunggu skuad Thomas Tuchel melakukan kesalahan. Sang manajer beruntung 3 tim yang mengalahkan tim merah sebelum ini, Augsburg, Borussia Mönchengladbach, dan Bayer Leverkusen, sudah tidak akan mereka hadapi lagi untuk sisa musim. Namun 2 dari 7 tim yang mencuri 2 poin dari hasil draw, 14 poin total, masih akan mereka hadapi dalam 2 pekan terakhir, yaitu FC Köln dan RB Leipzig. Masih ada potensi kehilangan poin diderita oleh sang raksasa Jerman. Itu belum lagi memperhitungkan leg kedua Liga Champions di Bavaria. Meskipun Tuchel mengatakan pertandingan tidak akan berakhir sebelum para pemain berada di bawah shower, tetapi sebenarnya tugas ini sangat sulit. Dalam kasus Sadio Mane versus Leroy Sané, sudah pasti ada yang memihak sang bekas pemain The Reds, dan sebagian besar anggota tim lebih banyak membela Leroy Sané. Posisi mereka akan mempengaruhi kekompakan tim memasuki pekan-pekan terakhir musim. Tugas Tuchel adalah mengalihkan fokus mereka kembali ke lapangan pertandingan, memperlihatkan beratnya tugas yang akan mereka hadapi. Thomas Tuchel mungkin bagian dari masalah. Dalam laga Liga Champions di Etihad, Tuchel secara aneh tidak memasukkan Thomas Müller sejak menit pertama, memilih Jamal Musiala. Bahkan tidak melakukan pergantian pada awal paruh kedua saat Jamal Musiala terlihat kesulitan mengembangkan permainan. Dia baru memasukkan Thomas Müller pada menit ke-80, itu pun untuk mengganti Serge Gnabry. Sementara Musiala dicabut sejak menit 69, digantikan Sadio Mane. Jadi, Thomas Tuchel terlihat belum klik betul dengan info siapa fit dan siapa tidak dari barisan anak buahnya. Bagaimana pendapat Anda? Apakah Die Roten berhasil membalikan skor agregat 0-3 pada leg kedua di Allianz Arena? Bagaimana dengan 2 poin yang memisahkan Bayern dengan Dortmund? Apakah berhasil ditipiskan oleh Jude Bellingham dan rekan-rekannya? Tulis komentar Anda serta jangan lupa klik like, subscribe, serta tendang loncengnya.